Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, bermuhajirah kembali dalam agenda ada aksi nyata nih, diseminasi aksi nyata modul 14 budaya positif, tugas guru penggerak, karena nanti budaya positif ini insya Allah kami terapkan di sekolah ya. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada uswah kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Terima kasih kepada ustaz-ustazah semuanya yang sudah hadir memenuhi undangan kami untuk hari ini. Nanti kita ini ya, belajar tentang budaya positif ya, budaya positif yang ada di sekolah kita, dan harapannya nanti budaya ini bisa menjadi anak-anak itu akhlaknya tercermin dengan baik. Nah, udah sarapan semua belum ini? Nah, nanti sarapannya 2 kali ya, di jajan atau di dapur ya. Nanti biar nggak ngantuk, nanti ada sharing tanya jawab juga ya di akhir ya. Ini paling nggak durasi kita 1 jam ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Langsung ya. Ini aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Nah, ini tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita ya, di SDIT Ihsanul Fikri Kota Magelang. Kemudian yang pertama aksi nyata di sini, nah ini ya. Nanti kita intinya saya alhamdulillah masuk di guru penggerak. Jadi intinya apa yang saya dapatkan di guru penggerak ini, intinya nanti insya Allah saya sharekan juga ke teman-teman. Jadi tidak saya endapkan sendiri, karena apa gunanya kalau ilmu hanya dipakai diri sendiri dan tidak di-share atau bermanfaat bagi orang lain. Jadi harapannya teman-teman semua juga tahu ya paradigma kita itu sebagai guru itu nanti seperti apa. Jadi kita berubah ya. Nah, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nanti yang akan kita bahas konsep utamanya. Kemudian disiplin positif, ada motivasi perilaku, kemudian kebutuhan dasar manusia itu seperti apa, ada posisi kontrol restitusi. Nah, apa itu? Nah, nanti kita bahas satu-satu. Keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Nah, pada perubahan paradigma belajar pada hari ini diantaranya ini ya, dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi yang inkan trending sekarang itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Intinya itu apa pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang mana kita seorang guru itu harus mengetahui kebutuhan murid itu apa. Misal di dalam kelas 1 dan kelas 2 itu rata-rata anak itu kan gaya belajarnya berbeda-beda. Ada yang kinestetis, ada yang audio, ada yang visual. Bukan berarti kita itu dari 28 harus dengan 28 cara. Kalau kayak gitu waktu kita habis. Ini pembelajaran berdiferensiasi itu kita tuh secara tidak sadar sudah menjalankannya. Intinya gini, dalam pembelajaran kan panjenengan sudah tahu nih, anak ini kebutuhannya kira-kira misalkan di kelas 1, 2 itu kan kurang calistung. Nah, calistungnya belum bisa, nah berarti trik jenengan misalkan dia kok belum bisa membaca. Nah, treatmentnya dari panjenengan kan biasanya pendampingan khusus. Intinya itu berdiferensiasi itu adalah memenuhi kebutuhan belajar siswa gitu ya. Jadi pembelajaran paradigma kita itu seperti itu. Dan tujuan utamanya adalah P5 ya, atau profil pelajar Pancasila. Di antaranya apa dimensinya? Ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi harapannya anak-anak itu di Kurmer ini, di kurikulum Merdeka ini adalah mempunyai profil pelajar Pancasila. Di antaranya ini ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jelas ya. Kita alhamdulillah dari kurikulum CS kita itu dari awal sudah menggodok ya tentang akhlak di SDIT itu
beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan tunggal, kemudian bergotong royong, bagaimana belajar itu anak-anak itu kita kolaborasi, jadi saling bertukar pikiran atau diskusi. Nah, mungkin kalau kelas 1, 2 itu nggak apa-apa. Ini kan kelas 1, 2 masih kecil, tapi kan namanya konsep ini kan memang kita butuhkan dari kecil ya, dari awal. Jadi nanti kalau udah di kelas atas itu akan terbentuk. Lanjut, disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini adalah dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, namanya disiplin. Kita aja ya sebagai guru, disiplin kita dari hal awal, dari kedatangan itu kan sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan. Karena ketika kita nggak disiplin, kira-kira apa? Maksudnya ketika kita telat, yang terjadi di kelas apa? Kemrungsung ya, kemrungsung. Terus target kita sesuai, misalkan targetnya kita udah membuat target rancangan seperti ini, karena kita mohon maaf telat karena ada urusan lain, nah jadinya target-target tersebut tidak terpenuhi. Jadi ini disiplin di sini adalah dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain, kemudian untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu biasanya kalau disiplin, wah kayaknya kok killer ya, kayaknya kok ini banget. Nah, nanti kita paradigmanya akan berubah ya. Jadi sebagai pendidik itu kita tujuannya satu ya, menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi intrinsik di sini maksudnya adalah motivasi dalam diri. Jadi motivasi dalam diri dulu yang kita bangun, karena kita kalau motivasi dalam dirinya kita sendiri nggak ada, yaitu kita mau menerapkan budaya positif juga akan sulit. Nah, kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran ya, menumbuhkan kesadaran, memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Nah, anak disogok, dikasih sesuatu dan kamu patuh. Nah, ini paradigma kita memang itu perlahan harus kita gerus ya, harus kita hilangkan, karena tujuan kita yaitu tadi motivasi intrinsik dulu yang dibangun, motivasi dalam dirinya. Nah, jadi untuk hukuman, punishment, ikop atau reward itu sebenarnya sudah tidak berlaku ya, apalagi untuk guru. Nah, karena harapannya itu kesadaran diri. Cuman kita kalau nggak dipaksa, nggak dikasih ancaman, nggak dikasih reward, kadang nggak jalan gitu. Kemudian berikutnya, nilai kebajikannya. Nah, nilai kebajikannya itu adalah intinya sifat positif manusia ya. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini dari konsep materi ya, dari segi bahasa ya. Kemudian nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Nah, ini ada yang di Kurmer itu yang kita trendingkan itu adalah profil pelajar Pancasilanya, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kemudian dari AIBO primary years itu sikap murid itu apa yang harus dimiliki, yaitu toleransi. Jelas ya, insya Allah di SDIT itu toleransinya sudah kita tanamkan. Rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Nah, ini juga hampir ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada 9 pilar. 9 pilar yang karakter Indonesia atau Heritage Foundation IHF, yaitu yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian mandiri, disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah jujur, amanah dan berkata bijak. Yang keempat hormat, santun dan pendengar yang baik. Yang kelima dermawan. Kemudian percaya diri. Yang ketujuh pemimpin yang baik dan adil. Kemudian yang kedelapan baik dan rendah hati. Yang sembilan adalah toleran, cinta, damai dan bersatu. Intinya dari kebajikan di sini atau institusi organisasi ini adalah saling terintegrasi ya, sama ya. Ini atau petunjuk seumur hidup dan keterampilan. Nah, ini ada. Kemudian intinya itu kan mengacu ke kemandirian juga gitu ya.
Terus the 7 essential virtues budi moral intelligence, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini mengacu kepada profil pelajar Pancasila yang akan kita terapkan di kurikulum Merdeka ini. Tepuk 1. Semoga nggak ngantuk ya, ini cerita pagi. Kemudian kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia itu seperti apa? Kita tuh punya, sebagai manusia itu kita punya fitrah ya. Punya fitrah yaitu ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan pertama itu adalah survivor ya, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup di sini ada fisiologis, ada sandang, ada pangan ya, terutama papan. Kemudian biologis, proses reproduksi, kemudian psikologis, rasa aman. Nah, kira-kira kita mengajar di sini aman apa enggak? Aman atau senang, gembira? Nah, ini kan kebutuhan kita ya, kebutuhan dasar manusia itu kan secara psikologis senang, terus having fun, ibaratnya refreshing, rasa aman, nyaman, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah kasih sayang, adanya kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Jadi kita kadang kan eksistensi kita itu kan sering, wah kita diterima enggak? Nah itu kan kebutuhan dasar manusia itu kan juga perlu ya seperti itu. Kemudian penguasaan, penguasaan di sini adalah tadi ya kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Oh, saya tuh mampunya ini loh, tapi kok nggak diakui ya. Nah kadang kan ada perasaan seperti itu ya. Aku itu toh ibaratnya di sini nggak ada berarti nggak ada ya. Semua orang tuh pasti ada manfaatnya dimanapun kita berada. Nggak mungkin Allah itu menciptakan kita sia-sia ya. Pasti ada tujuan yang jelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya adalah kebebasan. Nah kebebasan kita untuk memiliki pilihan. Nah, pilihan dalam segala hal ya. Ini ya pilihan macam-macam sih. Kemudian yang selanjutnya adalah kesenangan. Nah, kesenangan di sini kan kebutuhan untuk merasa senang. Jadi tidak tertekan, tidak terintimidasi. Intinya kalau kita melakukan sesuatu dengan happy, dengan kesenangan, nah itu pekerjaan yang berat atau ringan itu akan mudah ya dilalui. Nah, selanjutnya adalah motivasi. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, itu ini ya, motivasi itu sendiri adalah dorongan yang timbul dari diri sendiri seseorang secara sadar atau intrinsik tadi. Karena kalau motivasi ini tidak ada, nah itu gawat ya, bahaya. Karena apapun yang kita lakukan kan harus ada motivasi dalam diri dulu. Kalau kita sudah sadar, saya sadar hari ini bisa on time, tepat waktu. Kalau saya nggak tepat waktu, kayaknya gimana perasaan saya sendiri. Maksudnya kita mengacu ke diri sendiri dulu, jangan menuntut orang lain. Karena kalau menuntut orang lain, kita yang banyak capeknya, kita banyak yang kecewanya. Jadi mulai dari diri sendiri ya, diri sendiri timbul, maka kita akan sadar untuk melakukan sesuatu dengan tujuan yang baik gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah di sini kadang motivasi perilaku manusia ini anak, karena kamu kalau nggak mengerjakan tugas tak kasih hukuman berdiri di depan 5 jam. Nah misalkan kayak gitu, itu udah pembelajaran sekarang udah ditinggalkan kalau kayak seperti itu ya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, murid melakukan disiplin karena takut dihukum merupakan motivasi instruksi. Jadi ini udah ibaratnya hukuman seperti itu udah nggak relevan ya dalam perkembangan anak sekarang. Karena anak zaman sekarang kalau dikerasin seperti itu ya itu mutungan kan, generasi itu kalau dari Renal Kasali itu generation of strawberry. Nah, intinya generasi lunak, karena strawberry itu kan lunak. Jadi anak-anak yang sekarang itu mentalnya adalah mental strawberry, mental lunak ya. Kemudian mendapatkan imbalan. Nah, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang lain, murid melakukan disiplin diri karena mendapatkan imbalan. Kamu hari ini kalau bisa tepat waktu 1 bulan, nah nanti ustazah kasih reward berupa apa gitu. Itu sebenarnya ya tapi kalau untuk anak SD sebenarnya itu memang tetap dibutuhkan ya, tetap diperlukan. Karena
ketika kita melakukan sesuatu itu kita memang harus dipaksa. Sesuatu itu harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, atau dibiarin gitu ya bubar ibaratnya. Cuman ya imbalannya ini mungkin sesuai dengan anak ya, sesuai dengan kapasitas anaknya gitu. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena ia sadar nilai kebajikan dalam dirinya. Nah ini yang perlu kita gali supaya anak-anak itu bagaimana dia motivasi intrinsiknya tadi bisa timbul ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah konsep disiplin. Nah konsep disiplin di sini ada dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukumannya biasanya kalau hukuman itu apa? Ada menyakitkan, ya toh, tidak nyaman, murid takut, terus memaksa, murid menyembunyikan kebenaran, tidak jujur, murid menjadi rendah hati. Nah, jadi ketika ini konsep disiplin dengan identitas gagal, apa? Rendah diri. Ya, rendah diri. Jadi minder ya. Jadi ketika anak itu dihukum, kan kadang pernah ya ada kasus anak takut belajar. Nah, karena apa? Gurunya kereng, gurunya terlalu memaksa harus begini, harus jadi bukannya dia nyaman belajar, tapi ya ada malah takut untuk belajar. Karena kadang kalau kita itu mau menyukai pembelajaran, menyukai pelajaran itu pertama yang disukai kalau saya itu dulu gurunya dulu. Kalau gurunya wis ilfil, gurunya sudah tidak sesuai harapan, belum apa-apa wis ditegur, belum ini wis dilarang-larang, anak juga akan malas untuk mengikuti pembelajarannya. Jadi yang pertama yang disukai memang gurunya ya, bukan gurunya dandan cantik apa ya, maksudnya intinya ya kita performan tetap penting ya, penampilan tetap penting, cuman untuk lebih ke kedekatan emosional ke anak itu kan juga perlu ya, karena untuk menyukai sesuatu itu kan tadi ya gurunya dulu yang disukai, baru mata pelajarannya yang disukai. Kemudian penghargaan. Nah penghargaan itu ternyata tidak efektif. Kenapa kok tidak efektif? Karena ketika dia nggak mendapatkan penghargaan, dia nggak akan melakukan. Ustazah kemarin aku udah bagus, ini mana hadiahnya? Jadi dia intinya hanya berharap hadiah, bukan karena kesadaran intrinsik tadi ya. Yang kemudian yang kedua, merusak hubungan sifat iri. Karena kok dia yang dikasih terus, si A dikasih terus, si B, si C, si D nggak diperhatikan. Nah, jadi ya kadang untuk memotivasi anak untuk memberi tiba itu sebenarnya ya penting, cuman nggak terlalu sering gitu ya. Kemudian mematikan kreativitas. Nah jadi yang dikasih kan hanya dia terus, ngapain aku bagus-bagus ibaratnya kalau teman yang tadi iri gitu ya. Menghukum dengan sistem ranking. Nah sekarang nggak ada ya ranking 1, ranking 2, 3, 4. Nah itu cukup gurunya saja yang tahu. Dia yang rank dari 10 besar itu siapa itu kan yang tahu hanya kita sebagai anak. Sekarang kan di rapot itu nggak ada ranking ya. Kalau dulu untuk memotivasi memang, kalau sekarang itu mematikan ya, menghukum dengan sistem ranking itu anak menjadi minder. Kemudian merampas hak menghargai dirinya, karena aku kan di apa-apa diatur, kalau kayak gini-gini terus kan jadinya nggak nyaman. Jadi kan dia terikat aturan. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini konsekuensinya penguatan jangka pendek hanya sementara. Tadi kalau kita memberi penghargaan, karena kalau dia nggak dikasih penghargaan dia nggak akan melakukan, berarti kan dia hanya penguatannya jangka pendek, bukan jangka panjang. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Nah ini kemudian stimulus respon, jadi harus ada dari kita itu yang memberi teladan, memberi contoh. Kalau anak nggak diberi contoh kayak sekarang ya, anak-anak kita itu alhamdulillah sudah perlahan ketika di jalan di depan guru sudah mulai menunduk, ada tamu udah mulai menunduk dan mulai menyapa. Jadi kita pelan-pelan dulu ya, budaya positif ini semoga nanti bisa tertanam dan membudaya di sekolah kita, karena sekolah Islam terpadu, masyarakat itu sudah percaya kepada kita bahwa ketika anak yang disekolahkan di sini pasti akhlaknya baik, akhlaknya bagus.
gurunya juga. Makanya kita tuh bersyukur dimanapun kita, ketika kita berrelasi dengan orang lain, pastilah apa-apa dari SDIT. Kayak saya ya di CGP apa-apa lah ya, ayo yang dari SDIT, yang dari di SDIT. Jadi kita tuh alhamdulillah ada dimanfaatkan atau bermanfaat. Nah, itu kan tanda tanya. Tapi intinya kan mereka sudah percaya, oh orang-orang SDIT gurunya berarti sudah terlatih, terlatih di medan pertempurannya ibaratnya gitu ya. Jadi kita tuh kalau di luar itu udah dipercaya, banyak orang dan mempercaya, oh SDIT udah satu agamanya wes number one lah, ibaratnya dari aturan mereka udah bagus. Ketika kita ruang kolaborasi itu pasti ya, ayo yang dari SDIT gimana begini, nah pasti yang kita tuh jadi monitoring ya, jadi dimonitor ibaratnya, disorot sama masyarakat. Ya alhamdulillah ya, ini bukannya kita ujub diri atau bangga diri, cuman ini kan ya, masyarakat percaya kepada lembaga kita. Kemudian berikutnya adalah murid menghormati peraturan karena dia sudah paham, makanya dia secara sadar dia menghormati peraturan tersebut. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, yang sekarang kita pelajari itu adalah restitusi. Nah, segitiga restitusi. Apa tuh restitusi itu? Nah, segitiga restitusi itu adalah intinya kita itu sebagai guru itu adalah sebagai control manager ya. Tidak menyalahkan, tidak menghukum. Jadi anak itu biar bisa punya ide, kenapa kamu kok melakukan kesalahan ini tuh, kamu tujuannya apa? Pasti kan anak melakukan sesuatu tuh dia ada tujuannya. Kadang kan paradigma kita berbeda, perspektif kita berbeda. Kita melakukan ini belum tentu anak itu, ya kita tahu itu salah, tapi anak kan namanya anak itu nggak tahu dia itu berbuat seperti itu salah apa enggaknya kan tidak tahu. Ya, jadi restitusi di sini murid bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Jadi dia harus konsekuen. Ketika kamu melanggar, apa yang akan kamu perbuat, nah itu ada konsekuensinya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah. Ya, pemecahan masalahnya apa? Anak diajak diskusi. Misalkan datang terlambat, tidak mengerjakan PR, atau berkata kasar. Yang sering kita temui ya, menunda pekerjaan. Nah itu kan nanti kita bisa ada contohnya ya nanti. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya bisa memegang kontrol, bisa mengendalikan diri. Murid semangat memperbaiki kesalahan. Kalau di segitiga restitusi ini anak-anak dan kita sendiri sudah sadar menjalankannya, ini alhamdulillah bisa ya, budaya positif apapun itu, disiplin dan lain sebagainya itu akan terwujud ya dengan ya intinya dengan stakeholder yang ada di SDIT kita ya. Semuanya harus saling mendukung, tidak hanya gurunya saja atau muridnya saja atau kepala sekolahnya saja, tapi harus semuanya. Nah, berikutnya adalah pendekatan restitusi tadi, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Nah, ini nih tadi ya, pengertian restitusi itu secara Gosen ini karakter Gosen ini menurut Gosen itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi di sini adalah proses kolaboratif ya, kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Jadi intinya anak kita diajak diskusi. Kenapa kamu kok melakukan hal ini? Apa motivasi kamu melakukannya? Nah, nanti anak itu akan menjelaskan ini gini. Terus kenapa kamu melakukan itu? Ya karena tadi saya terpancing emosi dan lain sebagainya. Nah ya, ini ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan ya. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah ini ya, ciri-ciri segitiga restitusi itu menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Bukan menebus kesalahan ya, memperbaiki hubungan. Nah, kemudian tawaran, bukan paksaan. Kamu harus begini, kamu harus begini. Jadi kita sebagai guru itu menawarkan, kamu karena kamu melanggar, alangkah baiknya kamu tuh seperti ini. Nah gitu ya. Jadi tidak memaksa, karena kita nggak bisa ya memaksa orang lain harus
melakukan ini begini, hanya kita bisanya menawarkan. Itu mau dijalankan monggo, enggak juga enggak apa-apa. Ibaratnya kan namanya menyampaikan itu kan kita nggak bisa memaksa orang lain, ya gitu ya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kamu kenapa kok melakukan ini? Misalnya melakukan berkata kasar. Nah, karena tadi aku terpancing emosi. Nah, gitu ya. Fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, karakter yang akan kita tanamkan itu apa? Berarti kalau misalnya berkata kasar, berarti karakter yang akan kita ciptakan berarti kamu harus menghargai orang lain. Kalau menghargai orang lain itu jalannya bukan seperti itu caranya. Kita kasih penjelasan gitu ya. Kemudian fokus pada solusi pemecahan masalah. Nah, setelah itu, setelah digali permasalahannya, fokus pada solusi. Ya, solusi pemecahan masalahnya seperti apa? Misalkan ya kamu besok lagi nggak boleh terpancing emosi ketika ngobrol, itu dijaga lisannya, ya seperti itu ya. Kemudian perbedaan hukuman. Nah, ini kadang kita masih banyak yang kita lakukan. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang pertama, misalkan contoh kasus ini yang saya ambil di kelas 3A ya. Itu ada siswa itu berkata kasar. Nah, berkata kasar ketika pembelajaran tuh omongannya intinya nggak solid ya. Nah, hukumannya biasanya kan kita marah ya. Anak itu kok melakukan kayak gitu di luar kendali kita, atau naik meja. Misalkan kita sedang mengajar anak-anak naik meja. Kadang kan perilaku anak itu kita nggak bisa ngontrol ya, nggak bisa mengendalikan. Nah, ini contohnya ketika ada anak yang berkata kasar atau menunda pekerjaan, terus terlambat, kemudian sama temannya berkelahi atau membuli, itu kadang kita guru itu menjadi marah ya. Kamu gini. Nah, ini hukumannya. Guru menghukum siswa misalkan dengan hukuman berdiri di depan selama 10 menit atau 1 jam pembelajaran. Nah, ini ternyata nggak efektif nih hukuman seperti ini. Nah, konsekuensinya apa? Nah, ini ya, guru memberikan saran ya, ini ya, kurang hurufnya itu. Guru memberikan saran agar anak menstimulus berbicara yang sopan santun dan memberikan bimbingan agar siswa tidak mudah tersulut emosi. Jadi diberi stimulus, kamu kalau berkata kasar seperti itu nggak boleh gini-gini. Kamu kalau biasa banyak teman, jadi intinya kita kembalikan ke anak itu. Jadi guru itu harus memberi stimulus ya, stimulus dan memberikan bimbingan supaya anak itu ketika melakukan kesalahan dia tahu, oh kesalahan aku tuh begini. Berarti pemecahan solusinya tuh seperti apa. Jadi jangan langsung dijudge, kamu salah. Kalau anak digituin, nah dia nggak akan ibaratnya melakukan sesuatu tuh dia mesti takut gitu ya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kita juga harus tegas ya, nggak boleh pelimpan. Oh kemarin boleh, sekarang enggak. Nah, kita harus sebagai guru, karena kita sebagai manajer, sebagai pengendali harus tegas ya dan menghormati peraturan. Siswanya harus menghormati peraturan. Kemudian yang restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, kita buat keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas di sini atau peraturan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas itu kita buat anak-anak supaya anak-anak itu punya ide. Misalkan dalam satu kelas itu ada 28 anak. Ayo, kita membuat keyakinan kelas kita di 3A. Apa saja yang mau disampaikan. Nanti anak-anak menulis semua idenya. Nanti kita kumpulkan, baru kita jadikan satu yang mau jadi keyakinan kelas itu apa saja. Jadi ini intinya pendapat anak itu dia merasa, oh pendapatku kan tadi gini-gini, berarti sama guru itu dihargai. Nah intinya kan gitu. Jadi tidak serta-merta peraturan itu kita yang membuat. Nah, kalau kita sendiri yang membuat, anak menjadi gampang melanggar. Tapi ketika dia kesadaran diri idenya mereka, nah itu anak-anak nanti akan bisa terwujud untuk melakukan budaya positifnya tersebut. Guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya, karena kita sebagai fasilitator, sebagai motivator, nah kita ya sebagai guru harus mendampingi, memfasilitasi ya masalahnya itu apa, ya kita harus bisa
membantu menyelesaikan. Kemudian guru terbuka, ya, guru terbuka ketika anak itu melanggar atau ustazah kok kayak gitu, nah, itu kita saling terbuka, ya, terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Karena kalau kita hanya mengacu ke kita sendiri, nanti anak juga akan ya tadi merasa tidak dihargai, gitu ya. Berikutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi. Nah, kita sadar, kita evaluasi ya, kita di posisi yang mana. Nah, kira-kira penghukum. Nah, ataukah penghukum di sini yaitu orang-orang yang menjalankan posisi penghukum. Nah, senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid. Nah, muridnya ditekan di situ ya. Jadi kira-kira kita dari posisi kontrol ini di posisi mana? Apakah penghukum ataukah manajer atau yang lainnya? Nah, penghukum di sini yaitu ya orang yang menjalankan posisi menghukum. Ada hukuman ini kamu menekan murid ya. Jadi murid itu terasa belajarnya itu bukannya nyaman tapi malah tertekan. Nah, yang kedua pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah di sini posisi guru akan bersuara lebih lembut, tapi pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, jadi di sini guru pembuat rasa bersalah, aku tadi melakukan ini ya pembuat rasa bersalah ya, melakukan saya sudah melakukan rasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya teman, guru sebagai teman kita ya, kita sebagai anak sebagai guru dan anak kan harus ada hubungan yang emosional ya, ibaratnya itu kedekatan ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap akan berupaya mengontrol murid melalui bujukan ya atau persuasi. Jadi ketika kita menjadi teman anak, nah anak itu nanti akan terbuka ya, dengan kita ya. Jadi berupaya mengontrol murid melalui bujukan ya. Ketika murid itu menjadi teman kan dibujuk apa kan mau dia. Nah, kemudian yang keempat yaitu pemantau. Kita sebagai guru menjadi pemantau. Pemantau di sini yaitu mengawasi ya. Mengawasi dengan menggunakan konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid, bukannya kita sama murid seenaknya, tetap ada privasinya ya. Kita memantau atau mengawasi anak tersebut. Nah, yang berikutnya kita sebagai manajer. Nah, manajer di sini adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, itu kita sebagai guru harus meluruskan ketika anak itu melakukan kesalahan. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, itu kita harus menemukan solusi dan diskusi sama anak-anak. Jadi anak juga merasa keberadaannya dihormati. Oh, gurunya sama saya itu berarti perhatian. Nah, seperti itu. Kira-kira di mana ini kita? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kayaknya pernah semua ya. Ya, pernah semua ini. Ya. Ya, lanjut. Ini kontrol restitusi. Nah, ini misal ada contoh kasus siswa itu sering datang terlambat sekolah. Nah, ini kan masih banyak ya anak-anak kita itu yang datang terlambat sekolah. Ini masalah di kita itu ini ya, bukan hanya di kita. Rata-rata institusi sekolah itu rata-rata anak-anak itu datang terlambatnya masih banyak. Dalam satu pekan si A berapa kali, bahkan ada yang mungkin 7 hari berturut-turut terlambat terus. Nah ini kalau penghukum itu tadi, kalau kita sebagai penghukum patuhi aturan sekolah lalu berdiri di luar kelas selama 30 menit. Nah, itu kamu karena telat, silakan kamu keluar, nggak ikut pembelajaran selama 30 menit. Nah, tapi kalau sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali ustazah harus memberitahu kamu, ustazah kecewa sama kamu. Nah, itu ya, ini merasa berbuat salah. Waduh, ustazah sama aku
kecewa berat karena ya itu dari kata-kata ini kan juga dia ngedonkan mental anak. Berapa kali sih kamu harus diberitahu? 100 kali. Nah itu kan ibaratnya anak juga merasa bersalah. Kalau sebagai teman, ayolah tegakkan disiplin. Ustazah bangga sekali sama kamu. Ini tidak apa-apa kamu salah. Nah ini udah mendingan ya sebagai teman. Jadi intinya kita mengajak persuasi. Kalau anak dan guru sudah ada hubungan dekat teman, nah itu gampang, mau membujuk itu gampang. Tapi kalau tadi sebagai penghukum, nah itu anak ilfil dulu ya, udah takut duluan karena pasti aku telat dihukum. Kemudian lanjut sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, dia biar mikir, oh hari ini aku melanggar disiplin tidak tepat waktu ketika datang ke sekolah. Nah, berarti kamu konsekuensinya ngapain? Jadi keyakinan kelas yang tadi dibuat tuh misalkan ketika datang terlambat, siswa membersihkan kamar mandi, misalkan itu kan sudah sesuai keyakinan kelas. Nah, berarti konsekuensinya dari apa yang kamu perbuat hari ini, ya konsekuensinya itu sesuai keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, seperti itu ya. Jadi keyakinan kelas itu harus kita buat dahulu, baru restitusinya itu kita lakukan. Jadi penting ya, anak itu kita ajak diskusi, ajak rembugan. Ayo anak-anak, hari ini kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya apa? Ketika pembelajaran ini harus ngapain. Ketika anak diberi seperti itu kan dia tahu ketika melanggar, oh konsekuensinya seperti ini Ustazah. Ya, saya siap melaksanakan. Nah ini ya sebagai manajer, ini agak suruh hoax ya, suruh mikir, critical thinking. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, kamu tahu toh hari ini salah. Terus kamu ketika salah itu hal yang akan kamu perbaiki seperti apa? Oh, saya nanti akan tidurnya misalkan tidak kemalaman, atau saya mau ketika biar bangun pagi memasang alarm, atau orang tuanya suruh membangunkan dan lain sebagainya. Jadi intinya sebagai manajer itu adalah kita tahu ya dari anak itu berbuat salah, terus akan memperbaikinya, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah keyakinan kelas tadi. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini misal ya, keyakinan kelas mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena kalau peraturan kelas sakok ya ibaratnya harus gini-gini. Tapi kalau keyakinan kelas kan sesuai diskusi, sesuai pemikiran anak-anak. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Nah, kita asumsikan seperti itu ya, asumsinya ya. Kita harus mengendarai kendaraan bermotor? Kalau ini kan memang kalau aturan kita berkendara lalu lintas ini kan memang paksaan ya, harus dipaksa. Karena kalau nggak dipaksa ya ini nggak jalan ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, biar anak itu juga mikir, oh ketika kita pakai masker dan mencuci tangan, karena ini sedang wabah kemarin itu pandemi, kita biar terhindar dari virus. Nah, contohnya seperti itu ya. Nilai keselamatan atau kesehatan di sinilah yang disebut sebagai keyakinan ya. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat ya, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa dan agama. Karena kalau kita nggak memakai saat berkendara pakai helm, ya itu kan nanti taruhannya nyawa ya, ibaratnya kan kesehatan kita yang dipertaruhkan. Makanya harus adanya paksaan seperti itu ya. Jadi nilai-nilai kebajikannya itu di situ ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker ya? Artinya tadi keselamatan dan kesehatan supaya kita terhindar dari virus gitu. Kemudian berikutnya ya, ini contohnya ya, keyakinan kelas yang kemarin saya buat sama anak-anak ya, udah berapa hari yang lalu. Ini pembentukan keyakinan kelas. Anak-anak menuliskan idenya. Saya suruh nulis di
kertas origami. Setiap anak berhak membuat keyakinan kelas. Nah, nanti ditempel di depan sebagai keyakinan kelasnya. Nah, keyakinan kelas di sini ya berupaya pernyataan universalnya tuh kebaikan, intinya kebaikan ya. Kemudian dibuat dalam kalimat positif ya. Jadi kalau bisa hindari kata tidak ya. Dilarang makan, dilarang minum, dilarang apa, intinya kan dilarang jajan di sana, di abang-abang ya. Jadi kalimatnya positif ya. Kalau dilarang berarti apa? Sebaiknya membawa bekal misalkan. Sebaiknya saat belajar tidak mengganggu temannya, gitu ya. Jadi hindari kata-kata yang kasar atau hindari kata-kata yang kalimatnya tuh kalimat negatif. Keyakinan kelasnya itu sedikit aja daripada banyak tapi nggak dilakukan, sama aja lonjong. Anak keyakinannya kelas kita tuh apa tuh, wah kok banget, apa banyak banget, nggak jelas, sama anak bingung. Tapi kalau sedikit tapi mengena itu lebih baik ya. Terus semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuatnya. Nah, itu tadi satu kelas dilibatkan. Jadi dia punya hak ya, hak berbicara, hak berpendapat. Jadi dia merasa dihargai, eksistensinya tadi dihargai juga. Oh dia ada, ibaratnya diakui gitu ya. Disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi harus matching dengan sekolah atau kelas kita gitu ya. Ini kan aturan antara kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan berbeda-beda. Nggak mungkin kelas 1 harus kita samakan dengan kelas 6. Itu udah beda ya. Keyakinan kelasnya udah berbeda, kebutuhannya juga berbeda gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah restitusi, segitiga restitusi tadi. Nah, ini ternyata ilmunya tuh di CGP tuh luar biasa nih. Ustazah semuanya. Saya juga baru ngeh itu di sini di CGP ini. Jadi benar ya, paradigma kita sebagai guru di CGP itu berubah. Ya. Kalau saya merasakannya seperti itu. Kalau dulu ngajar itu ya udah ngajar basicnya tuh guru. Jadi apa-apa tuh anak yang manut guru. Sekarang enggak. Ya itu adalah center of student. Jadi balik nggak mbak, student of center apa student of apa ya, intinya anak itu menjadi pusatnya sebagai subjeknya ya, bukan objeknya, bukan subjek ya, objeknya. Jadi kita sebagai guru tuh hanya menuntun ya, melayani, memfasilitasi anak itu minat bakatnya apa, itu kita tuntun. Jadi kita nggak bisa memaksa, kamu harus begini dari hal kecil ya. Ketika kita memaksa dari hal ekskul, contohnya ya, saya pernah berurusan dengan ekskul. Ketika anak itu dipaksa orang tuanya bola, anaknya harus bola, itu ketika di ekskul anak itu kabur karena dia hatinya itu bukan di situ. Hati aku tuh pengennya aku menggambar misalnya. Jadi ketika ekskul pasti anak itu kabur. Makanya kita nggak bisa memaksa keinginan anak. Jadi anaknya tuh pinginnya apa, kita arahkan. Minat bakatnya apa, kita arahkan. Jadi kalau kita paksa ya kejadiannya seperti itu. Ketika ekskul kita cari-cari yang umpet-umpetan, dia lari kemana. Jadi karena dia nggak seneng, nggak suka dengan ekskul itu. Kenapa aku kok itu? Karena itu pilihan orang tuanya. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai guru nggak boleh memaksa ya. Jadi anak punya hak ya, punya hak. Tadi kan kesenangan, ada rasa nyaman dan lain sebagainya, itu perilaku manusia, tapi kebutuhannya kan itu ya. Yang pertama, nah itu tadi segitiga restitusi itu ada validasi tindakan keyakinan kelas. Validasi tindakan yang salah. Nah contohnya apa pertanyaannya? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah yang berikutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini dari yang validasi tindakan yang salah. Kemudian dari yang menanyakan keyakinan di sini, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, kamu ingat toh, anak-anak keyakinan kelas kita kan sudah dibuat. Nah, kamu ya hari ini melanggar. Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kamu
hari ini telah disepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, jadi kita berpikir seperti itu. Terus ada yang namanya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu maksudnya gini, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, intinya anak tuh diyem-yemi ya, dikasih motivasi yang membangun ya. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini, jadi dia tidak merasa bersalah tadi. Kalau sudah merasa bersalah, kecewa berat, kamu udah berkali-kali ratusan kali dikasih tahu tapi nggak mempan, anak juga akan down gitu ya. Menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang dapat kita lakukan. Bahasanya seperti itu. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Jadi setiap anak itu ketika melakukan kesalahan pasti ada alasannya ketika dia melakukan hal itu. Ya, kita aja juga ya melakukan tindakan salah tuh tahu itu tindakan salah, tapi ada perilaku, kita ada alasan untuk melakukan perilaku tersebut. Kemudian menanyakan keyakinannya, kita semua memiliki motivasi internal ya. Jadi memang motivasi intrinsik ini perlu yang kita bangun ya. Kita harus sadar dengan menanyakan keyakinan tadi, keyakinan kelasnya supaya kita bertanggung jawab, mandiri, tidak menghina, tidak membuli teman dan lain sebagainya. Berikutnya adalah dalam menerapkan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, nah ini ya, profesional dan sosial yang baik agar guru mampu merefleksi dirinya sebagai seorang among atau manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini keterampilan kita sebagai guru harus ada ini loh. Ada yang tahu 3 keterampilan kita apa saja? Keterampilan pedagogi, keterampilan ada 4 ya. Keterampilan pedagogi, keterampilan kepribadian, keterampilan profesional dan keterampilan sosial. Nah, ada 4 itu yang harus kita sebagai guru itu mempunyai 4 keterampilan tersebut. Nah, kita harus sebagai manajer tadi, sebagai among, menuntun murid menjadi insan yang mandiri, bukan anak itu sebagai gini, kertas kosong yang seenaknya kita coret-coret, orang ini mau tak apain, enggak ya. Jadi kalau pemikiran filosofi KHD itu, Ki Hajar Dewantara itu adalah kita sebagai orang tua itu menuntun ya, mengayomi, memfasilitasi. Intinya anak itu kita arahkan, dibimbing, bukan kita seenaknya anak ini kita coret-coret, kita bentuk seperti apa. Itu enggak, itu bukan kelinci percobaan ya. Jadi kalau dulu kan ada ya, ketika kita belajar di UT itu kan ada yang namanya konsep anak itu seperti tabula. Jadi pemikirannya itu kita sendiri yang akan menentukan anak itu tersebut. Nah, itu kan kayaknya ini banget ya, ibaratnya memaksa. Kita nggak boleh memaksa. Selanjutnya adalah sudah selesai. Mungkin ada yang mau kita sharingkan ya tentang budaya positif ini, karena memang kita di SDIT Ihsanul Fikri itu karena kita di P5 di proyek pembelajaran profil pelajar Pancasila itu kita lebih ke kita perbaiki yang akhlaknya dulu ya, lebih ke akhlaknya, lebih ke ya itu tadi tindakannya, budaya positifnya kita bangun. Karena ngapain kita capek-capek membuat program begini tapi akhlak anak, adab anaknya kurang. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini ya, kemarin kami sudah menyampaikan di PC Jenjang, yaitu tentang adab dia terhadap guru itu seperti apa. Kemudian ada belajar, kalau anak belum tenang belajar jangan dimulai, karena kita capek sendiri. Saya sudah pernah merasakan ketika anak belum siap belajar langsung kita masuk materi, luar biasa ya perjuangannya. Tapi kalau kita tenangkan dulu anak, tenanglah 10 menit, 5 menit, anak-anak siap mau belajar, kita mau masuki apa, itu insya Allah bisa, anak-anak semangat. Karena kalau langsung kita nggak ada prolog, nggak ada atau materi, wah anak stres itu. Jadi kita harus menenangkan dulu. Adab kita sebelum berilmu itu ada adabnya. Nah, kita sepakati keyakinan kelas tadi. Adab kita sebelum belajar, anak-anak 1, takdim terhadap guru. Ketika mau berbicaralah yang
sopan. Ketika mau tanya, tanyalah dengan tunjuk tangan ya. Tidak saling rebutan atau membuli temannya ketika anak-anak berbicara. Kadang kan ketika anak berbicara ada yang membuli, wah kok pendapatnya kayak gitu. Nah, intinya keyakinan kelas kita itu dibangun dari situ nih. Adab kita nih. Insya Allah nanti kita kawal di adab ini, adab belajar terutama adab terhadap guru. Karena guru kalau nggak dihargai muridnya itu ya seperti itulah ya. Jadi kita nggak ada harga dirinya. Jadi anak harus mempunyai takdir terhadap guru. Ketika guru saling ngobrol kayak gini, adab anak seperti apa? Itu kita harus ngasih tahu pelan-pelan, permisi ya Ustazah. Nah, jadi setelah belajar bagaimana? Terima kasih. Nah itu tolong ya di kelas-kelas dijalankan. Setelah pembelajaran, apapun itu pembelajaran tematik, mapel, setelah pembelajaran anak-anak bilang terima kasih ya. Terima kasih Ustazah, hari ini sudah diberi ilmu yang bermanfaat gitu nih. Itu dari adab belajar. Adab antri, karena kita di sekolah ada makanan dan minuman. Ketika ngantri, nah itu tolong bisa diterapkan juga dalam ngantrinya, karena ada saling dorong-dorongan, cerobot, kemudian ini gosok. Nah ini banyak sekali sandal-sandal, terus sepatu yang hilang. Nah itu PR kita semua ya. Tidak serta-merta kita ini kan ke wali kelas. Kalau ke wali kelas semua, wali kelasnya nanti semaput ya. Ini tugas semua kita ya. Kalau kita mengetahui anak itu seperti itu, langsung kita tegur. Gak perlu kan untuk muridku itu kan kelas atas, itu kan kelas 2. Selama itu anak SDIT, ketika dia melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang tidak baik, langsung kita tegur aja, kita ingatkan ya. Jadi tidak perlu, wah dia bukan kelasku kok. Nah, kita empati dan simpati terhadap sesama itu bisa kita munculkan ya. Jadi adab tadi nih, adab belajar, adab antri, adab meminjam, karena sering sekali anak-anak itu bukan haknya, tapi asal ngambil dan tidak dikembalikan. Dia sebenarnya mau pinjam karena darurat, cuman kadang lupa. Karena di 1A itu sering banget ya, sandal, masya Allah, berserakan kemana. Jadi untuk dipandang itu kan nggak indah ya. Jadi harapannya untuk dari hal-hal sepele, karena kalau dari hal-hal sepele itu nanti akan menjadi karakter. Misalkan masih ibu temannya dilempar, kalau kita diamkan, kita sebagai guru hanya diam, anak nggak tahu itu perilaku itu benar apa enggak. Jadi kita harus luruskan. Nah, Mas, Mbak, ketika kamu ngasih ke temannya itu nggak dilempar seperti itu, adabnya seperti ini. Tapi kalau kita membiarkan diam, nah itu kan perilaku itu berarti legal, nggak apa-apa. Jadi ketika anak ibaratnya melakukan sesuatu yang tidak sesuai koridor, nah kita sebagai manajer harus mampu menjadi among sebagai penuntun anak. Jadi dari ada banyak sekali loh ini kita PR-nya. Kalau yang dari 6S sudah lumayan, cuman untuk kesantunan misalkan guru yang bukan dia ngajar kadang masih cuek, bablas. Itu kan perlu kita ini juga, karena pernah ya tadi waktu kita di SDIT itu mau apa kalau bukan akhlak, karena sudah orang tua masyarakat itu sudah percaya kepada kita bahwa kalau anak yang di SDIT itu berarti sudah akhlaknya bagus, ngajinya bagus, pemikirannya juga benar, dan kita sudah dipercaya gitu. Mungkin itu karena sudah waktunya sudah selesai. Mungkin ada yang mau disampaikan? Satu kata pernyataan ya, semoga kita budaya positif ini bisa dijalankan di kelas kita masing-masing ya. Amin. Dan anak-anak kita, intinya anak-anak SD itu menjadi imamul muttaqin, menjadi pemimpin yang bertakwa. Intinya kan di situ ya. Goal kita itu kan imamul muttaqin, anak-anak yang bertakwa, pemimpin dalam segala hal itu. Ya, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Semoga apa yang saya sharekan hari ini bisa bermanfaat bagi panjenengan semua, dan kita bisa menjadi paradigma kita bisa terbuka. Oh, berarti selama ini pembelajaran saya kemarin bisa penghukum dan lain sebagainya bisa kita perbaiki perlahan-lahan. Jadi kita sebagai among, sebagai manajer harus tahu
fasilitasi Bang. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk hari ini. Silakan nanti bisa di kelas masing-masing untuk membersamai anak-anak. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Kurniasari, saya rekan dari Bu Siti Sarni Fatmawati di SDIT Ihsanul Fikri Kota Magelang. Menurut saya, apa yang disampaikan Bu Siti Sarni melalui diseminasi berkaitan dengan budaya positif sangat bagus untuk diterapkan di sekolah kita, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa. Karena masih banyak siswa di sekolah kita yang melakukan disiplin tetapi karena faktor ekstrinsik, bukan dari dalam dirinya sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini bisa kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita untuk pembelajaran siswa-siswi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.